Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Heni Masyara, NPM 18 11 06 04 30, DPL Ibu Martina Kamelia MSc. Pada kesempatan ini saya akan membahas tentang enzim dan metabolisme. Untuk tahap yang pertama kita akan bahas dulu mengenai subbab enzim. Untuk yang pertama, marilah kita mengenal enzim. Sebenarnya enzim itu apa sih? Enzim adalah suatu struktur kimia atau senyawa kimia yang membantu dalam proses metabolisme sel. Nah, makanya di sini judulnya kan enzim dan metabolisme sel. Jadi kita sebelum mempelajari metabolisme sel harus tahu enzim dahulu. Karena enzim itu nantinya akan membantu bagaimana proses metabolisme sel dalam tubuh kita. Nah, itulah untuk yang pertama. Enzim itu strukturnya secara keseluruhan kita sebut sebagai whole enzim. Whole enzim ini dibagi menjadi dua bagian atau dua macam. Yang pertama ada apoenzim, yang kedua ada gugus prostetik. Untuk apoenzim sendiri yaitu sesuatu bagian enzim yang merupakan protein. Nah, di bagian apoenzim ini ada tempat pengikat substrat atau yang disebut dengan sisi aktif. Yang kedua ada gugus prostetik. Gugus prostetik ini dibagi menjadi dua, ada kofaktor dan koenzim. Yang pertama, kofaktor ini adalah zat anorganik yang berupa logam. Contohnya bisa besi, seng, kalsium. Yang ada di gambar ini berupa besi atau F3+. Yang kedua ada koenzim. Koenzim di sini adalah senyawa organik yang non-protein yang tidak bisa melakukan erap pada protein. Enzim seperti NADP+, NADP, dan bagian koenzim lainnya. Nah, pada bagian gambar ini adalah enzim yang berikatan dengan substrat. Kemudian, mengenai substrat, sifat enzim itu memiliki sifat-sifat tertentu. Yang pertama, ada enzim merupakan suatu protein, dia akan rusak atau mengalami denaturasi jika terkena panas. Yang kedua, ada bekerja secara spesifik. Maksud dari spesifik ini adalah hanya memecahkan substrat tertentu saja, jadi tidak semua substrat itu akan dipecah enzim yang sama. Contohnya enzim di dalam mulut, contohnya ada enzim ptealin yang berfungsi untuk mengubah amilum menjadi matosa. Di sini ptealin tidak bisa mengubah seperti protein dan lain-lain. Jadi dia khusus atau spesifik terhadap amilum saja. Yang ketiga ada enzim sebagai katalisator. Maksud dari katalisator ini adalah mempercepat suatu reaksi. Jadi suatu reaksi akan dibantu dengan enzim, maka reaksi itu akan berlangsung dengan cepat. Yang terakhir ada perubahan lingkungan. Perubahan lingkungan ini contohnya seperti suhu rendah maupun suhu tinggi. Semakin tinggi suhunya, maka bagian protein akan semakin rusak. Selanjutnya, pada mekanisme kerja enzim, di sini kita akan membahas bagaimana sih suatu enzim itu bekerja. Di sini ada dua teori. Teori yang pertama yaitu teori gembok dan kunci. Teori yang kedua yaitu teori induksi. Untuk teori yang pertama, kerja enzim ini kita analogikan seperti gembok dan kunci. Kalau gembok dan kunci bagian sisinya aktifnya harus sama. Jika tidak sama, maka dia tidak akan cocok. Bila tidak cocok, maka tidak akan ada reaksi. Nah, pada gambar sisi aktifnya ini berwarna putih, sementara yang beraksir dan substrat yang menempel pada enzim itu harus memiliki bentuk yang sesuai. Kalau bentuknya sudah sesuai, maka akan terjadi kompleks enzim dan substrat. Seperti ini, di gambar kedua akan terjadi reaksi. Ketika sudah terjadi reaksinya, maka substratnya akan terpecah menjadi produk. Yang kedua ada teori induksi. Di dalam teori ini, enzim dari substrat tidak harus sama sisi aktifnya. Enzim seperti ini kalau kita gabungkan ternyata enzim itu bisa menyesuaikan bentuknya dengan bagian substrat. Jadi di sini enzim akan terinduksi membentuk suatu bagian sisi aktif yang cocok dengan substratnya. Ketika sudah cocok, maka akan menjadi kompleks enzim tersebut.
Kesimpulan dua teori itu adalah jika di dalam teori gembok dan kunci, enzim harus sama substratnya bagian sisi aktifnya. Sementara pada teori induksi, bagian sisi aktif enzim tidak sama dengan substratnya, dan nantinya bagian sisi aktif enzim itu akan menyesuaikan bentuk dari substratnya tersebut. Selanjutnya, faktor yang mempengaruhi aktivitas enzim. Yang pertama ada suhu, kemudian derajat keasaman atau pH, kemudian konsentrasi enzim, ada konsentrasi substrat, dan yang terakhir adalah inhibitor. Jadi kelima ini sangat mempengaruhi aktivitas enzim dalam bekerja. Yang pertama kita akan bahas suhu. Kita lihat grafik berikut. Bagian bawah adalah suhu. Kita tuliskan 10 derajat Celcius hingga 60 derajat Celcius. Dan bagian naiknya adalah aktivitas enzim. Kita lihat grafiknya akan naik di sini titik pada 45 derajat. Berarti ini adalah titik optimum untuk enzim itu bekerja. Kemudian jika ditambah suhunya secara terus-menerus hingga 60 derajat Celcius, maka aktivitas enzimnya akan menurun. Jadi enzim memiliki titik optimum pada suhu-suhu tertentu. Selanjutnya yaitu pengaruh pH dan derajat keasaman. Jadi saya beri contoh 3 enzim. Yang pertama ada enzim pepsin, yang kedua ada enzim betaalin, yang ketiga ada enzim triksin. Ketiganya memiliki grafik yang berbeda. Pada enzim pepsin ternyata titik optimum pH-nya sekitar 2,8. Jadi pH 2,8 itu enzim akan lebih cepat bereaksi. Nah, di sini berbeda dengan enzim betaalin, ternyata lebih optimum bekerja ketika pH-nya 7, sedangkan enzim tripsin di sini pada suasana basah pH-nya adalah 12. Kesimpulannya adalah setiap enzim memiliki optimum pH yang berbeda. Selanjutnya ada pengaruh konsentrasi enzim dan substrat. Di sini kita lihat konsentrasi enzim dengan konsentrasi substrat terhadap kecepatan reaksi ternyata sama. Jadi semakin tinggi enzim yang diberikan di sini maka akan semakin meningkat. Ketika ditambahkan lagi enzim sudah tidak akan meningkat lagi, tetapi kecepatan enzim akan menjadi konstan. Yang terakhir adalah pengaruh inhibitor. Inhibitor ini apa sih? Inhibitor adalah suatu senyawa kimia yang menghambat kerjanya enzim. Inhibitor ini ada dua macam. Yang pertama ada inhibitor kompetitif, yang kedua ada inhibitor non-kompetitif. Pada gambar A itu adalah inhibitor kompetitif, sementara gambar B ini adalah inhibitor non-kompetitif. Sekarang kita lihat bagaimana cara kerja inhibitor tersebut. Jadi yang berwarna pink ini adalah enzimnya, sementara warna hijau ini adalah substratnya. Ternyata inhibitor kompetitif ini dia menyamai bentuk sisi aktif dengan substratnya. Enzimnya akan bingung memilih antara substrat atau inhibitor kompetitif. Kalau enzim memilih substrat, maka akan terjadi proses reaksi. Sedangkan kalau enzim itu memilih berikatan dengan inhibitor kompetitif, maka reaksi tidak akan terjadi sehingga substratnya tidak akan menempel pada substratnya tersebut. Otomatis enzim tidak akan bekerja. Sedangkan yang B ini inhibitor non-kompetitif. Pada inhibitor non-kompetitif dia tidak akan menempel pada sisi aktif, tetapi inhibitor non-kompetitif ini akan menempel di bagian belakangnya enzim atau bagian yang tidak ada sisi aktifnya. Jadi jika enzim akan berikatan dengan substrat, saat enzim itu ditempati inhibitor non-kompetitif di bagian belakangnya, maka bagian sisi aktif enzim akan berubah otomatis. Jika bagian sisi aktif berubah, maka substrat tidak akan menempel ke bagian enzim, sehingga tidak terjadi reaksi atau proses metabolisme. Jadi intinya inhibitor kompetitif dia akan menyerupai substratnya, bagian yang menempel di bagian enzim sehingga tidak terjadi reaksi. Kalau inhibitor non-kompetitif, dia tidak menempel pada sisi aktif enzimnya, tetapi menempel pada bagian belakang dari sisi enzim tersebut. Sekian pengenalan materi sebab enzim, semoga bermanfaat. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
wabarakatuh.